Di awal cerita, terlihat seorang wanita bernama Sri yang saat ini sedang mengubur sebuah benda aneh tepat di halaman rumahnya, disertai dengan darahnya sendiri dan juga dua mata ular kobra sebagai penguat, yang dipercaya jika benda itu ia tanam dimaksudkan untuk digunakan sebagai jimat penangkal yang kuat. Yang diceritakan jika Sri memiliki dua orang anak bernama Andi dan juga adik perempuannya Gina, dan satu orang menantu yang bernama Rani. Rani adalah istri dari Andi. Mereka hidup sangat bahagia di rumah kecil itu, walaupun sebenarnya mereka tidak nyaman dengan sikap sang ibu yang selalu saja mengkait-kaitkan dengan semua hal gaib. Sudah hampir 8 tahun setelah sang suami meninggal, Rani selalu saja mengkait-kaitkan hal gaib itu. Santet yang telah menimpa suaminya selalu membuat ia khawatir akan hidup di masa depan tentang dirinya dan juga sang keluarga. Setiap harinya, Rani menyibukkan diri dengan mengecek semua jimat yang ia tanam di dalam rumah. Jimat itu adalah sebuah gantungan kain putih yang memiliki 5 titik merah di kain itu, yang berarti itu adalah ganjil, dan jika genap maka itu artinya celaka, karena sesuatu hal buruk akan segera menimpa mereka. Namun untungnya selama 8 tahun ini, jumlah titik pada kain itu pun selalu berjumlah 5 atau ganjil. Itu artinya jika Sri dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Hal itu semata-mata dikarenakan Sri yang telah melakukan sebuah dosa fatal di masa lalu, perjanjian bersama dengan iblis yang membuat ia mengharuskan melakukan semua ini. Emangnya kenapa harus ganjil? Itu tanda bahaya datang. 5. Kalau bintik-bintik yang keluar di kain itu jumlahnya genap. Usai sarapan pagi bersama, Andi dan juga Dina melakukan aktivitasnya. Dina yang saat ini sedang magang di sebuah kantor pengacara karena ia merupakan seorang mahasiswi yang telah lulus dari Fakultas Hukum. Sementara Andi yang melanjutkan bisnis ayahnya, mengurus perkebunan tebu yang sangat luas. Di rumah tinggallah Sri bersama dengan Rani menantunya. Yang kemudian Sri pun mendatangi seorang dukun. Dukun ini adalah dukun yang selama ini telah membentengi rumah Sri dengan sangat kuat. Sang dukun berkata Sri tak perlu cemas dengan kiriman santet dari musuhnya di masa lalu. Sang dukun memastikan selama Sri berada di dalam rumah itu, maka semua akan aman dan baik-baik saja. Sri dan juga anggota keluarganya dapat hidup dengan damai, tenang, dan juga sentosa. Dan lain halnya jika Sri nantinya meninggalkan rumah itu, maka sudah dapat dipastikan jika sebuah malapetaka akan segera mendatangi mereka satu persatu. Sesampainya di rumah, Sri dikejutkan dengan Rani yang sedang memegang foto kedua orang tuanya dalam keadaan yang pecah. Kepada Sri, Rani menjelaskan jika foto itu tiba-tiba saja terjatuh dan membuat bingkai kacanya pecah. Sri sadar ini bukan pertanda baik. Segera ia mencoba untuk menghubungi keluarganya, kedua orang tuanya di kampung halamannya. Namun hasilnya pun sia-sia. Beberapa kali Sri mencoba untuk menghubungi, tapi tidak pernah ada jawaban dari kedua orang tuanya. Kenapa, Ran? Tiba-tiba figura fotonya jatuh sendiri. Malam harinya Sri bermimpi ia mendatangi rumah kedua orang tuanya di kampung. Di sana sebelum masuk rumah, di atas meja Sri melihat ada sebuah kue hangat bersama dengan kopi panas yang sepertinya baru saja disajikan. Perlahan Sri memasuki rumah kedua orang tuanya lebih jauh lagi, seraya memanggil nama ayah dan juga ibunya. Namun tak ada jawaban. Hingga setibanya Sri di kamar, ia pun sangat terkejut melihat kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tewas. Namun untungnya itu hanyalah sebuah mimpi dari Sri seorang. Bapak? Esok harinya, Andi dan juga Rani saat itu mereka sedang berbahagia berada di sebuah puskesmas dikarenakan menurut pemeriksaan dari sang dokter jika Rani resmi mengandung anak dari Andi saat ini. Mereka sedang berbahagia dalam keluarga kecilnya itu. Setelah memeriksakan ke dokter, Andi pun segera mengajak Rani untuk pulang ke rumah guna beristirahat. Namun di tengah jalan ada sosok hitam yang melintas. Andi mengenali sosok itu. Ia adalah Hanum, mantan istrinya terdahulu. Namun karena tidak ingin membuat masalah bersama dengan Rani, Andi memutuskan untuk bungkam dan melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di rumah,
Andi bermaksud memberitahukan kabar bahagia ini kepada sang ibu. Namun, melihat kondisi sang ibu yang saat ini sedang terpuruk sepertinya ada masalah besar, Andi pun mengurungkan niatnya itu. Sang ibu kemudian mengajak mereka semua singgah ke rumah kakek dan neneknya di kampung, mengingat firasat dari sang ibu yang tidak baik terhadap kakek dan nenek mereka. Yang tanpa mereka sadari jika ini adalah awal pertanda malapetaka akan terjadi, karena faktanya di rumahnya saat ini sebuah jimat yang digantung oleh Sri sebagai jimat penangkal kesialan itu terjatuh dan titiknya pun bertambah 1, yang artinya jika jumlahnya adalah genap, menandakan jika ini bukanlah pertanda baik untuk Sri dan juga keluarganya. Ibu nggak apa-apa, Sri. Ibu sakit apa? Bapakmu saja yang suka melebih-lebihkan. Sesampainya di rumah kakek neneknya, mereka semua pun segera diajak untuk makan, menikmati hidangan sang nenek yang sudah lama tidak mereka rasakan. Akan tetapi ada sebuah kejanggalan di sini, karena faktanya makanan yang disajikan untuk mereka makan nantinya adalah sebuah hidangan yang tak lazim untuk dimakan, yaitu daging-daging busuk yang sudah tidak layak konsumsi. Ditambah lagi sewaktu masuk ke dalam rumah, di meja yang sama, Sri pun melihat kopi dan juga kue, yang dimana kue itu adalah kue yang saat ini sudah dingin seperti dalam mimpinya kemarin. Melihat cara memasak sang nenek yang aneh, Dina meminta sang ibu untuk sebaiknya sang nenek tidak usah memasak saja. Kemudian sang nenek pun diantarkan oleh Andi ke kamarnya untuk istirahat. Sementara urusan memasak diambil alih oleh Sri dan juga putrinya Dina. Dan betapa terkejutnya mereka saat menyadari jika sesuatu yang dimasak oleh sang nenek adalah sebuah ayam mentah. Sang nenek sengaja tidak menyalakan kompor. Ia ingin semua keluarganya memakan hidangan-hidangan yang tak lazim untuk dimakan manusia. Kangen kan sama masakan nenek? Mendingan ibu istirahat aja. Semuanya buang ke tempat sampah langsung. Pada saat Dina membuang sampah dari makanan-makanan tersebut, ia pun menemukan seekor kucing berwarna abu-abu. Kucing itu sangat menggemaskan, hingga Dina pun bermaksud untuk mengadopsinya, menjadikan kucing itu sebagai hewan peliharaannya selama liburan di kampung kakek dan neneknya agar tidak merasa bosan. Singkat cerita, malam hari pun akhirnya tiba. Mereka pun makan bersama dengan masakan yang telah dimasak oleh Sri dan juga Dina. Akan tetapi, lagi-lagi sebuah kejadian janggal dan juga aneh pun terjadi. Suasana hening yang semulanya tercipta di meja makan terpecah begitu saja oleh suara ketawa dari kakek dan juga neneknya secara tiba-tiba. Selesai makan malam, mereka semua yang kelelahan memutuskan untuk segera tidur di kamar masing-masing. Hingga kemudian Rani yang kehausan memutuskan untuk mengambil minum di dapur. Ia melihat sang nenek yang berjalan ke arah pintu keluar. Namun pada saat dicegah, nenek pun seakan tidak mendengar perkataan dari Rani, tetap melanjutkan ia berjalan. Hingga kemudian tak hanya kemunculan sang kakek yang secara tiba-tiba yang membuat Rani begitu terkejut. Dan pagi harinya, sang nenek pun tiba-tiba muncul di kamar Rani sewaktu Rani baru saja bangun tidur. Tidur aja nggak apa-apa. Iya, Nek, maafin Rani. Di sisi lain, Dina menyadari jika kucing abu-abunya telah hilang dan tidak ada di kandangnya. Lalu ia berusaha untuk mencari kucing kesayangannya tersebut. Ia bertanya kepada Andi, namun Andi berkata jika ia sama sekali tidak mengetahui kucing Dina. Langsung Dina menanyakan pada sang ibu. Sri ibunya juga tidak melihat di manakah kucing abu-abu kesayangan Dina tersebut. Sang ibu kemudian menyuruh Dina pergi ke warung membeli beras karena stok di rumah mereka telah habis. Kemudian Andi pun berpamitan pada sang nenek karena ia ingin mengajak Rani istrinya untuk berjalan-jalan, menikmati pemandangan di desa ini, di mana desa ini adalah desa yang paling indah menurut Andi sewaktu ia masih kecil dulu. Mereka pun setelah mendapatkan izin dari nenek, langsung bergegas untuk berangkat.
Sepulang dari warung, Dina melihat sang kakek yang berjalan lurus ke arah hutan tanpa menjawab apa yang ia tanyakan. Dina pun merasa khawatir dengan keselamatan sang kakek. Ia pun segera mengikuti kemana sang kakek akan pergi. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, Dina berusaha memanggil nama kakeknya itu untuk berhenti. Tapi sang kakek tidak menggubris perkataan Dina itu. Ia tetap melanjutkan perjalanannya masuk jauh ke dalam hutan yang sepertinya ada sesuatu yang akan dilakukan oleh kakeknya di sana. Sialnya di tengah jalan, Dina pun tersandung oleh sebuah batu yang menghalangi. Tiba-tiba ia pun terjatuh dan saat Dina terbangun, sang kakek pun menghilang. Kembali kepada Andi dan juga Rani yang sedang menikmati waktu honeymoon mereka berdua dengan penuh keromantisan. Dan di sana Rani yang penasaran dengan ayah Andi yang diceritakan oleh Andi sebelumnya meninggal karena disantet, menanyakan jauh lebih dalam kenapa kronologinya sang ayah bisa meninggal. Andi pun langsung menceritakan semuanya kepada istrinya Rani. Sewaktu masih gadis, ibu Andi memiliki dua sahabat yang sangat baik, yaitu seorang laki-laki bernama Herman dan sahabat wanitanya bernama Laila. Namun tanpa diketahui jika keduanya menyukai pria yang sama, yaitu Herman. Namun Herman ternyata lebih mencintai Laila dengan tulus daripada Sri. Hal itu membuat Sri tak terima. Ia memilih jalan lain untuk dapat mendapatkan Herman dengan cara pelet lewat dukun dan juga memberikan beberapa uang untuk Laila supaya ia mau meninggalkan Herman. Laila pun enggan menurutinya dikarenakan pada saat itu Laila telah mengandung anak Herman, anak kandung dari seorang Herman. Tentunya membuat Sri pun tidak percaya dengan semua itu, hingga pada akhirnya dengan bantuan dukun tersebut Laila pun berhasil dikalahkan oleh Sri. Herman menikah dengan Sri tanpa memperdulikan Laila lagi. Tentunya Laila pun tak terima. 20 tahun ia menghilang untuk mempelajari sebuah ilmu hitam dan menghancurkan Herman dan juga Sri satu keluarga. Sumpah itu pun ternyata tak main-main. Seorang gadis lugu kemudian mendekati Andi yang bernama Hanum dan mereka pun akhirnya menikah yang tanpa diketahui oleh Andi dan juga keluarganya jika Hanum adalah putri dari Laila, anak hasil hubungannya bersama dengan Herman di masa lalu. Namun itu baru permulaan awal. Suatu ketika saat sedang makan malam, Herman tiba-tiba mengeluarkan darah yang sangat banyak dari mulutnya dan ia pun tewas. Dan semua itu Sri tahu karena ulah santet dari seorang Laila. Hingga akhirnya Herman pun tewas dalam insiden naas tersebut. Tak cukup sampai di situ, Laila rupanya belum puas. Ia membawa Andi, Dina dan juga Sri di sebuah ruangan yang dimana di malam itu Laila berniat untuk membalaskan dendamnya secara langsung. Namun sayangnya, usaha Laila itu berhasil digagalkan oleh Andi. Entah apa yang dibakar oleh Andi, tapi yang jelas jimat itu setelah dibakar membuat Hanum dan Laila pun tewas terbakar dalam insiden tersebut. Membuat pada akhirnya Andi bersama dengan keluarganya berhasil selamat dan pergi dari tempat itu. Pada akhirnya, setelah mengalami serangkaian peristiwa aneh dan juga janggal di rumah orang tuanya, suatu hari pagi-pagi buta, Sri memacu mobil Andi menuju ke rumah seorang dukun yang selama ini telah membentengi Sri sangat kuat. Dukun itu yang sudah tahu tentang akar permasalahan dari semua masalah ini langsung berkata pada Sri jika Sri telah lalai dan mudah terperdaya oleh iblis. Mengingat sang dukun telah berkali-kali berpesan padanya jangan sampai Sri dan keluarganya meninggalkan rumah terlalu lama dan terlalu jauh. Tapi kali ini Sri telah melanggarnya dan tidak ada upaya lain lagi yang bisa dilakukan oleh sang dukun. Namun mengingat Sri adalah murid paling setia dari sang dukun itu pun mencoba membantu Sri menangkal semua gangguan gaib dengan semua kekuatan yang ia miliki. Alih-alih dapat menangkalnya, dukun itu pun malah terluka sangat parah hingga membuat ia pun tewas. Ini dari takdirmu, Sri. Sebelum ia tewas, Sri pun diberikan sebuah jimat penangkal oleh sang dukun. Dan dengan itu nantinya yang akan dapat menyelamatkan Sri dan juga keluarganya. Setelah itu Sri pun langsung pergi menemui kedua anaknya dan juga menantunya Rani di rumah kakek dan juga neneknya. Karena Sri tahu pasti mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di rumah kakek dan neneknya, Rani bersama dengan Dina telah berhasil dibuat pingsan oleh Hanum. Kemudian setelah itu Hanum menemui Andi. Andi pun bingung
melihat Hanum yang kembali muncul di hadapannya. Hanum bercerita jika dulu ia belum mati karena berhasil diselamatkan oleh abdi setia dari sang ibu yang saat ini telah berubah profesi menjadi supir jenazah. Dalam hati Hanum saat itu hingga saat ini hanya membalaskan dendam kepada seluruh keluarga Sri saja, membalaskan dendam sang ibu yang hilang pergi bersama dengan kematiannya. Membalas kematian ibuku Membentengi rumahmu, gerbang sukma akan terbuka. pada seluruh keluarga Sri. Kepada Andi, Hanum juga bercerita jika memang dirinya lah yang telah menghabisi kakek dan neneknya, mengingat semua itu sengaja ia lakukan supaya Sri dan keluarganya dapat keluar dari rumah itu, sehingga Hanum dengan leluasa menjalankan semua rencananya. Sementara kakek dan nenek yang berbaur dengan Andi selama ini itu merupakan jelmaan dari para iblis yang telah dikendalikan oleh Hanum menggunakan kekuatan ilmu hitam pewarisan dari sang ibu. Sesampainya Sri di rumahnya kembali, ia pun tidak menemukan keberadaan Andi, Rani dan juga Dina serta kedua orang tuanya. Setelah Sri mengecek kamar kedua orang tuanya, di langit-langit rumah ia pun menyadari ada sesuatu yang aneh, tapi Sri paham jika itu adalah sebuah gerbang sukma yang akan segera terbuka tepat di malam ini. Sri tahu kemana ia harus mencari semua orang-orang yang ia sayangi. Singkatnya, Sri pun mendatangi hutan karena ia tahu jika Jarwo, dukun yang dulu telah membantunya menyimpan dendam padanya bersama dengan Hanum, putri dari Lela, akan kembali membangkitkan tubuh Lela dengan metode bayi yang dikandung oleh Rani. Dan sayangnya, Hanum pun berhasil mendapatkan bayi yang usianya masih beberapa bulan dari rahim seorang Rani yang nantinya akan ia jadikan sebagai persembahan bagi para iblis supaya sang ibu dapat kembali dibangkitkan. Dan secara diam-diam, rupanya Sri pun telah berada di belakang Andi. Ia segera melepaskan tali ikatan dari Andi dan juga putrinya Dina. Tapi Sri mengatakan jika sebaiknya mereka tetap diam. Di lain sisi, Jarwo pun datang ke tempat itu dengan membawa seekor sapi yang kemudian setelahnya perut sapi itu pun menjadi semakin besar. Lalu muncul sosok yang sangat diinginkan oleh Hanum. Ternyata itu adalah ibunya yang kembali bangkit dari perut seekor sapi. Sri pun di sini sadar jika Lela kembali bangkit, itu artinya seluruh keluarganya yang tersisa pasti akan tewas bersama dengan dirinya, dihabisi oleh Hanum dan juga Laila. Sehingga dengan sebuah jimat pasir yang diberikan oleh dukunnya sebelumnya, Sri menyerang Jarwo hingga Jarwo pun lenyap dengan abu yang tiba-tiba menghilang. Selanjutnya Sri mengambil sebuah bensin yang telah memang ia siapkan sebelumnya dari rumah. Segera seluruh tubuhnya pun diguyur oleh bensin itu, sehingga membuat Sri pun nekat membakar dirinya sendiri. Dina sempat menghalanginya, tapi Sri tidak menggubrisnya. Semata-mata semua itu agar Andi, Dina dan juga Rani dapat hidup dengan selamat. Ibu sayang sama kalian. Maka dari itu, Sri pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, membakar tubuh Lela hidup-hidup agar tidak dapat bangkit untuk selamanya. Dan Hanum sendiri yang langsung dihabisi oleh Andi ketika ia ingin mencoba untuk menghabisi ibunya Sri. Sampai